Selamat malam, selamat datang di Indonesia Dramatic Reading Festival 2020 Politik Bahasa. Sebelumnya perkenalkan saya Gundisos yang akan membawakan acara pada malam hari ini. Halo semuanya, dan malam hari ini adalah malam ketiga sekaligus juga menjadi malam terakhir dari penyelenggaraan IDRF 2020. Nah, teman-teman, jika malam-malam sebelumnya acara IDRF ini tayang di kanal YouTube-nya IDRF, maka secara spesial di malam ketiga IDRF 2020 ini ditayangkan melalui kanal YouTube Goethe Institut Indonesia. Untuk itu buat teman-teman yang sudah masuk ke channel YouTube-nya Goethe Institut Indonesia, silahkan bisa like, subscribe, dan juga mungkin kasih komen, dan tentu saja pantengin terus buat seluruh info-info yang ada yang akan tayang di Goethe Institut Indonesia. Nah, IDRF sendiri itu adalah Indonesia Dramatic Reading Festival. Ini adalah festival pembacaan naskah lakon yang menampilkan naskah-naskah Indonesia maupun naskah-naskah asing yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia kepada khalayak. Misi IDRF sejak awal berdiri adalah ruang untuk memperkenalkan naskah-naskah baru kepada khalayak teater. Dan IDRF ini menjadi media untuk memperkenalkan naskah-naskah baru bagi para penulis naskah dan peminat teater, terutama bagi para penulis naskah yang tidak berafiliasi pada kelompok teater tertentu. IDRF ini digagas oleh Jonet Suryatmoko, Gunawan Marianto, dan Lucia Neti Cahyani. Dan di tahun 2010, IDRF pertama kali berjalan di Yogyakarta menampilkan naskah-naskah dari Indonesia dan Jepang. Dan di tahun 2019, IDRF ini menginisiasi ASEAN Playwrights Meeting atau APM, yang merupakan pertemuan ketiga setelah EPM Tokyo 2009 dan EPM Australia 2011. EPM sendiri merupakan pertemuan penulis naskah di Asia Tenggara dan Jepang untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai perkembangan penulis naskah lakon. Selain itu, IDRF juga telah menerbitkan buku kumpulan lakon dari EPM 2019, State of Crisis, yang bisa dipesan di Kalabuku. Dan IDRF 2020 ini mempunyai tema adalah politik bahasa. Sebagian besar dari kita mengenal bahasa Indonesia melalui bangku pendidikan sekolah dan melalui berita televisi. Dalam proses pengenalan itu kita mengenali bahasa Indonesia sebagai bahasa baku yang formal dan netral. Kita mengeja dan mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Indonesia sesuai dengan aturan dan ukuran kebakuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini membuat bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan yang formal, tapi sekaligus membuat sikap tubuh kita dan sikap mental kita menjadi berganda sebagai seseorang, misalnya Jawa, atau Sumatera, atau Ambon, dan sebagai orang Indonesia yang netral. Jadi apakah kedua hal ini tidak dapat dipertemukan? Nah, IDRF tahun ini mengajak menelusuri kemungkinan bahasa Indonesia yang lain, lewat bentuk dan cara-cara pengucapan yang khas dan tidak terbelenggu pada ukuran formal dan kebakuan bahasa Indonesia. IDRF akan mengajak para pembaca naskah lakon dari berbagai daerah untuk membaca naskah lakon dengan aksen dan dialek yang khas dari daerah mereka masing-masing. Sehingga kekayaan bahasa Indonesia dapat lebih digali dan dikenali. Dan untuk pertama kalinya, IDRF hadir dalam format daring, sehingga festival kali ini diharapkan bisa diakses oleh lebih banyak orang. Nah, sebelum kita menuju ke pembacaan naskah lakon pada hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari pihak Goethe Institut Indonesia yang tahun ini telah bekerja sama dengan IDRF untuk mempersembahkan festival ini kepada teman-teman semua. Dan untuk itu, kepada Dr. Ingo Schoening, Kepala Bagian Program Budaya Kawasan Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, Goethe Institut Indonesia, kami persilahkan. Selamat malam, saya Ingo Schoening, Kepala Bagian Program Budaya untuk Kawasan Asia Tenggara di Goethe Institut Indonesia. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu pada malam ini, juga pada dua malam sebelumnya untuk menyaksikan Indonesia Dramatic Reading Festival IDRF 2020 Politik Bahasa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim IDRF dan Goethe Institut yang sudah bekerja sama mempersiapkan seluruh acara tahun ini, khususnya kepada Muhammad Abe selaku Direktur IDRF.
Malam ini kita akan menonton pementasan pembacaan naskah Awal dan Mira karya Utwi Tatang Sontani oleh Kala Teater Makassar. Sebagai Goethe-Institut kami senang dan bangga bahwa penayangan perdana rekaman pementasan ini bisa berlangsung di kanal YouTube kami dan dapat terus ditonton di sini oleh para pecinta teater Indonesia untuk seterusnya. Saya berharap pembacaan naskah ini oleh Kala Teater akan memberi perhatian yang lebih besar kepada Mira selaku tokoh wanita yang emansipatoris dan berani menantang patokan-patokan bagi wanita semasanya. Sesudah pertunjukan malam ini, saya juga ingin mengajak Anda semua mengikuti jalannya diskusi bersama Shinta Febriani dari Kala Teater, Su Chayan Marching dari SOAS London dan Muhammad Ali Abe dari IDRF pada acara Binkis Kamis 17 Desember 2020 di kanal YouTube kami ini Goethe-Institut Indonesia mulai pukul 19 WIB. Semoga semua pertunjukan dalam IDRF kali ini menjadi tontonan berharga bagi pecinta seni di Indonesia dan menjadi semangat bagi para penulis naskah Indonesia untuk terus berkarya. Selamat menonton pembacaan Awal dan Mira oleh Kala Teater. Selamat menikmati liburan akhir tahun ini bersama sahabat dan keluarga Anda. Sampai bertemu lagi, mungkin di Goethe-Haus, mungkin di tempat lain di kota Anda di Indonesia. Vielen Dank. Iya, terima kasih untuk Dr. Ingo yang telah memberikan pengantar untuk pembacaan malam hari ini. Nah, teman-teman, langsung saja kita menuju pembacaan di hari ketiga IDRF 2020, yaitu Awal dan Mira. Ini adalah karya Utwi Tatang Sontani dengan pembaca lakon oleh Kala Teater Makassar. Selamat menyaksikan. Peristiwa ini terjadi pada suatu malam dalam tahun 1951 di depan kedai kopi kepunyaan seorang perempuan cantik bernama Mira. Yang dimaksud dengan kedai kopi kepunyaan Mira itu sebenarnya serambi muka rumah Ji yang dibangun jadi kedai kopi. Dan rumah Mira itu rumah bambu kecil tapi masih baru. Letaknya menghadap ke jalan, didirikan di atas bekas runtuhan rumah batu yang hancur oleh peperangan, terpencil jauh dari keramaian. Entah kapan rumah itu didirikan, entah mulai kapan pula serambi muka rumah itu dibangun jadi kedai kopi. Tapi yang sudah pasti, kedai kopi Mira itu seperti juga kedai-kedai kopi yang lain. Selain dialati oleh perabotan-perabotan yang bersangkutan dengan keperluan penjualan kopi, di sana juga ada disediakan barang-barang dagangan yang sudah biasa dijual di kedai kopi. Ada kue-kue, ada limun, ada sigaret, geretan, dan sebagainya. Malam itu, pukul 9 lebih, Mira yang cantik asik menyulam di belakang dagangan. Di bawah lampu listrik, hanya kelihatan dari dada ke atas. Ibunya Mira, seorang perempuan sudah berusia lanjut, ada di luar ruangan kedai, asik mengatur-ngatur penempatan dagangan. Dan di depan kedai, di atas bangku, duduk seorang laki-laki muda menghadapi gelas kopi di atas meja. Berapa ini Mira? 50. Kembali 50.
Mana nih kembalinya? 50 ya 50. Tapi kau terlalu lama Mi duduk di sini. Terlalu lama Mi melihat mukaku. Melihat mukamu mesti dibayar kah? Apa tidak? Memangnya istrimu di rumah cantik Ji seperti saya? Apa boleh buat? Laki-laki pelit, 50 saja dihitung. Maklum nih, sekarang sudah bulan tua Mira. Sudah 3 malam berturut-turut kita kekurangan pembeli. Rupanya orang-orang sudah pada kehabisan duit. Sepinya. Kulihat hanya ada 1 orang laki-laki yang jalan menuju ke sini. Mira, sepertinya itu puang awal. Katakan Mi saja, saya pergi ke toko, Bu. Ada Mira, Bu? Ke toko, Puang. Entah mau membeli apa. Sudah lama, Mi? Ya, lama Mi juga. Kapan itu anak ibu berhenti mempertahankan? Mempertahankan? Iya, mau disebut apa lagi? Kalau selama saya sakit, meskipun berkali-kali saya datang ke sini, minta supaya Mira datang menengok saya ke rumah, tapi dia tidak pernah datang. Dia banyak urusan, Puang. Banyak urusan. Sekarang saya memaksakan diri datang di sini. Nah, dia tidak ada. Demikian tadi beberapa lagu sendu untuk menemani malam dingin ini. Tidak usah, Mi. Engkau laksana bulan dari Peramli. Berikut kita dengarkan pidato dari tokoh penting kita. Saudara-saudara, adalah sudah menjadi kewajiban kita kaum wanita supaya di zaman sekarang ini, setelah kita banyak kehilangan sebagai akibat peperangan, kita kaum wanita mesti lebih giat berjuang berdampingan dengan kaum laki-laki guna membangun masyarakat damai di tanah air kita Indonesia yang indah dan molek ini. Mengapa, Puang? Marilah kita mengisi. Omong kosong semua, Ji. Omongan badut. Berjuang berdampingan, tanah air yang indah dan molek. Enaknya saja bicara, dia sendiri tidak tahu apa yang dikatakannya, asal saja berbunyi. Betul, Puang. Tidak minum, Ki. Saya mau bicara dengan Mira, Bu. Tapi barangkali akan lama juga dia pergi. Tidak bisakah Ibu menolong menyampaikan pesan Puang kepadanya? Saya mau bicara dengan Mira sendiri. Lain kini. Lain dari omongan orang lain yang akan saya katakan padanya. Tapi Puang, Mira, anak Ibu itu manusia biasa, Ji. Jangan Puang mengharapkan yang bukan-bukan dari dia. Siapa juga yang mengharapkan yang bukan-bukan? Saya tidak mengharapkan Ji yang bukan-bukan dari Mira. Harapan saya dari Mira adalah harapan laki-laki sewajarnya yang menginginkan supaya perempuan itu jadi kawan hidup laki-laki. Itu harapan saya. Dan harapan itu tidak bukan-bukan. Maksud Ibu, Puang, Mira itu bukan dari perempuan golongan atas. Dia hanya tukang kopi. Apa arti golongan atas di zaman Eden seperti sekarang ini, Bu? Ibu kira perempuan yang tadi berpidato di radio itu dari golongan atas? Perempuan asal saja bicara. Orang-orang semacam itu nih yang menguasai masyarakat kita sekarang. Orang-orang yang maunya mengatasi orang lain dengan bicara terus. Tidak tahu jiwanya sendiri kering dan dangkal. Dunianya sendiri sempit, lebih sempit dari ini kedai kopi.
Mana Mira, Bu? Ke toko Hai, kalau tidak ada Mira, kurang senang kita minum di sini. Biar Mi, kita tunggu Mi sampai dia datang. Kemana Ki Puang? Duduk-duduk Mi dulu. Iya Ibu, biar Mi. Mengapa dia kecut? Sepertinya marah kepada kita. Dia itu orang terpelajar. Tapi nampaknya seperti orang yang tidak waras otaknya. Di zaman setelah peperangan sekarang ini, memang tidak sedikit orang yang tidak waras otaknya. Dia tentu berasal dari golongan bangsawan toh, Bu? Iya, menurut kata orang tuanya itu bukan sembarangan orang. Tapi sekarang dia hidup sendirian Mami. Dan tidak lagi terhormat seperti orang tuanya. Itulah celakanya orang dari golongan bangsawan hidup di zaman sekarang. Zaman sudah berubah, tapi dia masih mau hidup seperti di zaman sebelum perang. Dikala golongannya masih dihormat-hormati. Akibatnya seperti orang yang tidak waras otaknya. Sudah Mi, jangan Mi membicarakan dia. Toh semua komentarmu itu tidak benar. Loh, ada Joko Mira. Hampir saja saya percaya bahwa kau pergi ke toko. Tahu kan sekarang bahwa Mira pergi ke toko bukan untuk kita, tapi hanya untuk pemuda yang tidak waras otaknya itu. Iya, kasihan. Sungguh kasihan pemuda yang sial itu. Saya bilang jangan Mi membicarakan dia. Katakan Mira bahwa bagimu kami lebih berarti dari pemuda itu. Apa yang lebih berarti? Kalian datang ke sini untuk membeli dagangan yang kujual. Dan mesti kuladeni sebagaimana mestinya orang dagang mencari duit. Tapi pemuda itu... Pemuda itu bagaimana? Itu urusan saya dan dia. Kalian jangan Mi tercampur. Kalau mau minum cepat Mi katakan. Kopi pahit, manis atau pakai susu. Dengar bagaimana gagahnya kekasih kita ini berkata. Dan inilah yang menyenangkan kita duduk di sini tuh. Sampai larut malam senang kita nongkrong di sini. Cepat Mi katakan. Kopi pahit, manis atau pakai susu. Dia menyerang terus. Tapi kita jangki kalah. Kita minta kopi susu. Biar tarifnya dinaikkan, kita tidak akan mundur. Dua-duanya kopi susu. Tentu saja, Bu. Masa beda? Mira, kenapa dari tidak disetel? Biar kita lebih senang duduk di sini. Hanya pidato omong kosong lulu, Ji. Biar Mi, setel Mi saja. Tidak usah dengar radio. Lihat Mira saja sudah puas. Heh, apa arti ludah itu? Takut suamimu direbut? Memangnya? Pengecut. Mengapa kau tak protes pada moyangmu yang melahirkan kau tidak lebih cantik daripada saya? Kau juga pengecut, Mira. Kenapa perempuan itu tidak kau kejar? Memangnya mesti meributkan laki-laki begitu macam? Ada-ada saja Mira ini. Baik aja kita tidak melihat darah. Siapa tahu antara suami istri itu sesampainya di rumah keluar darah. Untung saja kita belum kawin. Memangnya kau mengatakan masih bujang, ha? Bujang? Kau tidak percaya bahwa kami belum kawin? Apa? Percaya? Mesti saya percaya kepada omongan orang yang ngomong lantaran ada saya. Apa Mira? Apa maksud perkataanmu? Kalian tidak mengerti. Sudah Mi, jangan Mi bertanya lagi. Jangan Mi bicara lagi. Lebih baik minum kopi. Itu lebih aman. Ya. Terkadang kita mesti mengakui bahwa sebagai tukang kopi, Mira terlalu pintar. Payah kita bicara dengan dia. Tempat Mira mestinya di sana di kantor advokat. Bukan di kantor advokat. Itu menghina dong. Tempat Mira mestinya di sana. Di samping Paduka Tuan. Jadi Nyonya Paduka Tuan. Kan di zaman sekarang ini banyak Paduka Tuan yang di zaman peperangan pada sembunyi takut mati. Tiba-tiba sekarang muncul dengan kedudukan yang hebat-hebat. Saking hebatnya
merasa perlu mempunyai bini 2 atau 3. Kau menghina saya. Siapa bilang menghina? Nyonya Paduka Tuan, sekalipun jadi yang nomor 2 atau nomor 3, sudah pasti tiap hari naik mobil, turun mobil, diam di gedung besar, sebentar-sebentar pergi ke restoran, dan seminggu sekali ongkang-ongkangan keluar kota. Pendeknya, hidup mewah. Tidak seperti kita. Kita yang di zaman pertempuran ikut memanggul senjata dan sering-sering hampir mati oleh peluru musuh. Sekarang tetap saja tinggal di gubuk di gang becek. Dunia ini memang tidak beres. Kita yang pernah capek, orang lain yang merasakan kesenangannya. Dari itu, Mi, saya lebih senang jadi tukang kopi. Sebab dari belakang dagangan ini, saya dapat melihat orang-orang yang tidak beres rohaninya seperti kalian. Kami tidak beres. Lantas, kalau rohanimu beres, buat apa kau meluapkan rasa dongkolmu terhadap keadaan sekarang di hadapanku? Toh di sini kedai kopi. Orang di sini boleh menggerutu dan mengomel sesuka hatinya. Tapi dagangan yang kau hadapi bukan saksi yang akan mencatat segala omonganmu. Dagangan itu kusediakan untuk dibeli. Bagaimana? Akan kita borong semua yang ada di sini. Nona Mira. Benar. Ini surat. Dari siapa? Dari Puang yang tadi datang di sini. Di mana Mi dia sekarang? Di sana, menunggu di gardu. Disuruh oleh Puang yang badannya kurus, yang tebal-tebal alisnya. Iya. Cilaka 13. Kentara Mi, bohongnya juga. Dia tentu marah, Mira. Bagaimana, Bu, kalau sudah ketahuan Mi bohong? Orang tua seperti ibu ini tidak tahu Mi apa-apa. Iya, orang tua, jangan Mi dibawa-bawa. Katakan Mi saja kepadanya bahwa saya tidak dapat meninggalkan kewajiban di sini. Lebih baik dia Mi saja yang datang di sini. Iya. Katakan Mi saya menunggu, nah. Iya, iya. Apa isi suratnya, Mira? Itu urusanku. Berbisik apa? Itu urusanku. Lihat, Mira, itu apa? Kurang ajar! Berani kau menyolok mata! Mira, meskipun kau barusan mendustai saya, tapi jiwamu dan duniamu bagiku tetap merupakan soal. Oh jiwamu, oh duniamu. Betul-betul orang ini sudah tidak waras Mi otaknya. Jadi Mira ini mempunyai dunia. Sudah Mi. Kau bagiku tetap bukan tukang kopi. Kalau bukan tukang kopi, apa Ji? Dengar Mi dulu. Karena itu saya ingin bicara dengan kau Ji berdua. Jangan Mi di tempatmu sebab ada. Kita disebut badut-badut. Apa itu maksudnya? Sudah Mi. Dapatkah sekarang juga kau meninggalkan tempatmu barang sebentar? Saya menunggu di gardu. Dan sekarang dia bisa menunggu di Mira. Menunggu sampai kami yang disebut badut-badut ini pada pergi dari sini. Tapi kami tidak akan pergi. Kalian kurang ajar, biadab, dasar. Katakan Mi kepadanya Mira, bahwa di zaman sekarang ini sudah bukan Mi waktunya lagi memupuk perasaan rindu dendam seperti di zaman sebelum perang. Sekarang zaman serba cepat Mi. Kalau tidak cepat, tidak akan kebagian. Dan kalau tidak kebagian Mi sekarang, kapan Pi lagi? Bayangan perang dunia sudah dekat Mi. Dede, kau tahu apa tentang perang dunia ketiga? Gampang saja bicara tentang perkara yang kau sendiri tidak tahu. Saya tidak tahu. Gampang saja kau menuduh. Untuk apa dulu orang tuaku membayar ruang sekolah?
supaya sekarang saya pintar baca koran. Patut. Patut apa? Patut kau biadab. Sebab kau percaya di koran. Sudah Mi. Jangan Mi bicara. Itu Puan yang menyebut kita badut-badut menuju ke sini Mi. Silakan duduk, Puang. Kopi, Puang. Iya. Kopi untuk Puang awal, Bu. Pakai susu, Puang. Iya, pakai susu. Mira, meskipun kau barusan mendustai saya, jiwamu dan duniamu bagiku tetap merupakan soal. Oh Mira, kau bagiku bukan tukang kopi. Dan saya ingin bicara berdua dengan kau. Jangan di tempatmu sebab ada badut-badut. Sudah Mi. Bicara kepada siapa, Bos? Itu kau bicara kepada siapa? Saya bicara sama Mira. Betul tidak Mira? Kutunggu engkau di gardu ya Mira. Perlu apa kau campur suratnya orang lain? Perlu apa? Saudara marah kepada siapa? Kau perlu apa campur suratnya orang lain? Mencampuri apa? Gampang saja marah pada orang. Pakai otak yang sehat dong. Jangan gampang berkata. Dan gampang saja menyebut badut segala macam pada orang lain. Nah memang kalian ini badut, Ji. Kalian bukan manusia. Gila kau. Hajar. Hajar terus. Sudah, Mi. Terus. Sudah, Mi. Sudah, Mi. Kau memang kurang ajar. Ayo pergi. Kau juga pergi. Cepat. Pergi. Kalau tidak. Mira, kau mengusir. Jangan Mi banyak bicara. Ayo pergi. Kami mungkin tidak akan kesini lagi. Masa bodoh. Ayo pergi. Gara-gara ini. Kurang ajar ini orang. Bangunkan dia, Bu. Puang, sadar Puang. Sampai hati kau biarkan saya dihina orang di hadapanmu. Kau memang kejam, Mira. Tidak sedikit juga kau merasakan perasaanku. Tidak sedikit juga. Sudah cukup Mi tadi kau permainkan Kak dengan mendusta. Sekarang kau senang lihat saya dihina orang. Setelah kepercayaanku kau rusakkan di depan orang lain. Mira, kau senang lihat saya dipukuli orang, lihat saya dihina sambil tetap duduk itu di tempatmu. Mira, untuk itukah kau menyuruh saya datang ke sini untuk merusak kepercayaanku? Mira. Duduk Mi Puang. Jangan Mi bicara. Tidak. Saya ingin mendengar jawabanmu, Mira. Untuk apa kau permainkan saya? Kau dustai saya. Kau bikin saya dihina orang. Untuk apa? Dede. Mira, sini kau. Kau rupanya senang, Mira. Kau senang lihat saya mati untuk kau, ha? Kau senang bikin saya jadi korban kecantikanmu. Dede. Saya gelisah, Mira. Kau tetap gitu tenang. Ada apa? Kenapa? Di sini tidak ada Ji apa-apa. Tadi ada orang minta tolong. Tidak Ji, tidak ada Ji apa-apa. Kalau mau Ki minum silakan Mi duduk. Padahal akan senang sekali kalau kita minum di sini. Kenapa bisa tidak? Silakan Mi duduk. Lain kali Mi kita datang ke sini deh. Mira, kau maafkan saya. Jangan Mi bicara Puang. Itu kopi susu dingin Mi.
Kau larang saya bicara, tapi orang lain kau beri hati supaya bicara. Mereka pembeli dagangan, Puang. Dan antara kita ini tidak ada yang mesti dipersoalkan. Tidak ada yang mesti dipersoalkan. Kau anggap di antara kita ini tidak ada yang mesti dipersoalkan. Antara kita ini tidak untuk dibicarakan, tapi untuk dirasakan, Ji. Dede, itu jawabanmu jawaban manusia Dewi. Tapi sampai mana kau merasakan perasaanku? Saya gelisah, Mira. Kau tidak mau tahu. Saya sakit, kau acuhkan, Ji. Saya dihina, kau diam Ji melihat. Tidak. Kau tidak merasakan Ji perasaanku, Mira. Kau tutup itu hatimu. Puang, pintu hati itu hanya bisa dibuka oleh hati. Dan hati saya sudah terbuka, Mi. Iya, terbuka untuk mempermainkan hatiku, Ji. Itu menurut rasamu. Menurut rasaku, saya tidak mempermainkan, Ji. Kau tidak merasakan pirasaku, Mira. Itu menurut rasamu. Dede. Iya. Soal antara kita adalah kau bukan saya dan saya bukan kau. Tapi salahkah saya kalau saya mau merasakan kau jadi saya? Itu kopi susu dingin, Mi Puang. Dede, biar nih. Saya mesti bicara sama kau ini, Mira. Selama kau bukan saya mesti bicara sama kau. Bicara sampai antara kita ini tidak ada lagi soal. Antara kita sudah tidak ada, Mi, soal. Apalagi yang mesti dipersoalkan? Kau belum menenteramkan hatiku, Mira. Itu menurut hatimu, Ji. Kau juga belum memberi ketegasan. Itu menurut pendapatmu, Ji. Dede. Bagiku semuanya sudah tegas, Mi. Bapak. Silakan duduk, Ki. Sepi sekali malam ini, Dik, Mira. Orang rupanya sudah pada bosan Mi datang di sini. Masa bosan? Siapa lagi yang bosan datang di sini? Bukan Ji bosan, tapi bulan tua, Mi. Tuh, anak muda. Kopi, Pak. Jangan, Mi. Teh pahit, Mi, saja. Teh pahit. Kalau minum kopi nanti tidak bisa Kak tidur. Jika di rumah tidak bisa tidur, berat, Ki. Kenapa berat? Kalau rumah yang kudiami sekarang sebesar rumahku sebelum peperangan dulu, tidak apa Ji saya membuka mata di rumah pada malam hari. Karena pemandangan tidak sempit, Ji. Tapi rumahku sekarang, Dede, namanya saja sudah bukan mi rumah. Hanya cukup untuk tidur, Ji. Tapi di zaman sekarang sudah umum mi begitu. Iya, Bu. Siapa yang dulu rumahnya gedung, sekarang belum tentu lagi bisa diam dalam gedung. Dan di atas reruntuhan gedung seperti rumahmu ini, Mira, hanya bisa didirikan rumah bambu, Ji. Tapi bagaimanapun juga, dengan adanya kedai kopimu di sini, kau membuat jasa banyak. Kenapa? Orang-orang yang merasa tidak betah tinggal di rumah itu, di malam hari terpaksa keluar rumah. Dan di sini mi bisa duduk-duduk sambil bicara-bicara melupakan keruwetan. Betul tidak, anak muda? Tidak. Tidak betul itu. Apanya tidak betul? Bapak ini seperti orang banyak datang di sini untuk melupakan keruwetan. Ya, begitulah. Jadi bapak ini seorang badut. Badut? Iya, badut. Tukang omong kosong, Ji, bukan manusia. Bapak kurang mengerti. Tentu mi bapak tidak akan mengerti. Kalau mengerti, Ki, tidak akan saya sebut badut. Tapi orang semacam bapak ini di zaman sekarang banyak, Mi. Banyak sekali. Kalau mereka bicara, asal saja berbunyi.
Di sini, di kedai kopi bicara mereka asal saja menimbulkan rasa suka sebentar bagi dirinya sendiri dan bagi yang dibawa bicara. Tapi orang yang bukan badut tentu akan menganggap Mira ini bukan sebagai pengusir keruwetan. Jadi bagaimana mestinya kita menganggap Mira? Itu terserah Mi. Bapak ini sudah tua, anak muda. Sudah banyak mengalami pertukaran zaman. Dan menurut pengalaman Bapak, bagaimanapun juga keadaan zaman, tapi akhirnya dalam hal menempatkan perempuan bagi laki-laki, tidak ada yang lebih sempurna seperti di zaman kebesaran Nabi Muhammad. Zaman kebesaran Nabi Muhammad? Dede, enaknya saja bicara. Seperti saja pernah hidup di zaman itu. Justru perkataan semacam itu Mia mesti diberantas. Perkataan asal saja dikatakan. Pak, dengan omongannya Bapak itu kian jelas bahwa Bapak itu seorang badut. Berarti tidak ada gunanya bicara sama saya. Dede. Siapakah pemuda itu, Mira? Nampaknya dia pintar. Tapi... Iya, hanya saya yang tahu siapa dia. Dan kau permainkan dia. Siapa bilang? Sebenarnya tadi saya dengar percakapanmu berdua. Dan saya bertanya-tanya, apakah kamu sedang berkasih-kasihan atau sedang bercakaran? Tapi yang sudah pasti, pemuda itu nampaknya sudah kehilangan pegangan. Memang, dia sudah lama merindukan manusia. Merindukan manusia? Apa maksudmu? Di zaman sekarang ini, di mana ada manusia? Maksud saya, manusia yang bisa dipercaya. Memang, Mira. Sebagai orang tua, hidup di zaman setelah peperangan sekarang ini, saya juga sering bertanya-tanya, apakah dunia ini sudah mau kiamat? Di mana-mana terjadi kekacauan, di mana-mana terjadi penggedoran, perampokan, pembunuhan, seolah-olah sudah tidak ada lagi cinta di antara sesama manusia. Antara kita saling curiga. Sedangkan para pemimpin dunia berteriak menganjurkan damai. Tapi sambil bersedia-sedia mau perang lagi. Ini semua yang menimbulkan kegelisahan. Dan kegelisahan ini saya rasakan juga. Tapi bagaimanapun juga, sebagai orang tua, saya masih ada pegangan. Dan pegangan itu ialah pegangan kita bersama, yaitu kepercayaan kepada Tuhan yang lebih berkuasa dari manusia. Akan tetapi pemuda itu nampaknya sudah kehilangan pegangan, Mi. Dan itu sangat berbahaya. Tapi dia masih ada pegangan. Apa? Dia percaya sama saya. Tapi percaya padamu bukan berarti percaya kepada seharusnya yang mesti dipercaya. Itu bagi Bapak. Tapi bagi dia apa salahnya? Tapi kau permainkan dia. Siapa bilang? Kalau cinta sama dia. Apa? Cinta? Kau ini memang orang aneh juga, Mira. Tapi ya, keanehanmu sebenarnya tidak usah saya anehkan lagi. Apa yang terjadi di depanmu memang tidak aneh. Tapi sudah, Mi. Saya tidak akan lama mengganggu. Mengganggu apa? Duduk-duduk, Mi, dulu. Saya tidak akan membiarkan pemuda itu terlalu lama menunggu kesempatan untuk dapat bicara lagi dengan kau. Percaya Ki Bapak bahwa dia akan datang lagi di sini. Saya sudah tua, Mira. Dan meskipun saya bukan pemuda di zaman sekarang, tapi saya juga pernah merasakan apa yang dirasakan pemuda itu.
Tidak ada yang beres manusia yang datang di sini. Kalau tidak goblok, menghina. Kalau tidak menghina, maunya mengasih kursus. Semuanya bukan lagi manusia. Dan semuanya mesti kita ladeni. Seperti pendapatannya kita ini sama dengan gaji pembesar. Tadi siang saya tidak tidur, Mira. Makanya sekarang mengantuk. Kalau sudah mau meki tidur, tidur meki dulu. Sekarang juga sudah malam nih. Sepertinya tidak banyak lagi ini tamu. Mau ki ganti kopi susu tak, Puang? Biar Mi, tidak usah Mi. Minumlah, supaya itu badannya, Puang. Kau merisaukan badanku, tapi rohaniku tidak kau acuhkan. Sebab badan lebih nyata. Tapi hanya badut-badut yang matanya terbatas kepada jasmani. Maksud Puang, itu jasmani tidak penting, Ci. Saya datang ke sini untuk mempersoalkan jiwa kita, Mira. Itu soal kita. Tapi saya sudah bilang, antara kita sudah tidak ada soal. Kau belum tahu keinginanku. Saya sudah tahu, Mi. Kalau sudah tahu, tentu kau sekarang mau meninggalkan ini kedai. Tidak perlu, Ji, itu. Lagi pula, saya tidak bisa meninggalkan kewajiban. Mira, kau tahu, Jito, bahwa selain dari kau, orang banyak itu bagiku tidak ada artinya. Saya tukang kopi, Ji Puang. Iya, tapi kau dengan jiwamu lain dari yang lain. Kau berisi dan bukan tidak bisa mengisi kekosongan orang lain. Sudah, Mi Puang. Ini kedai kopi dan orang-orang menuju ke sini. Selamat malam, juru potret. Selamat malam, Mira. Bagaimana, Ji? Sudah selesai itu potretku? Ini. Ada Ji saya bawa. Tapi saya perkenalkan dulu, ini kawan saya. Dia wartawan. Silakan Ki duduk. Iya, terima kasih. Bagaimana? Puas Ji kau dengan potretmu? Iya. Ini untuk saya. Boleh Ji kau simpan. Saya bikin banyak Ji. Nah, salah satu di antaranya sudah diambil oleh kawan saya ini. Untuk apa? Dalam minggu ini juga mungkin Nona akan melihat potret Nona di dalam majalah yang saya pimpin. Apa saya sudah sepenting itu, Mika? Kenapa tidak? Tapi saya lihat koran-koran dan majalah-majalah di zaman sekarang lebih mementingkan potret-potret orang resmi daripada misalnya potret seorang rakyat biasa yang cacat badannya oleh kecelakaan. Lebih mementingkan potret-potret pembesar-pembesar, opsir-opsir, pemimpin-pemimpin politik yang diinterview. Lebih mementingkan orang ngomong, sekalipun omongan mereka asal saja mengisi halaman koran. Dari itu, Mi, majalah yang saya pimpin itu akan memuat potret Nona, potret rakyat jelata. Tapi apa kepentingannya potret saya dimuat? Belum Pika kau sadar, Mira, bahwa kau cantik. Bahwa saya cantik? Jelas, Mi, saya lebih tahu daripada siapapun juga. Dan kau sudah tahu, Mi, juga, Mira, bahwa jika seseorang di zaman sekarang ini minta sesuatu padamu, itu adalah untuk kepentingan orang itu. Untuk itu, Mi, potretmu akan dimuat di majalah. Maaf, saudara, kita belum berkenalan. Dengan mendengar omongannya saudara, saya sudah mengenal jiwa saudara. Dan itu bagi saya sudah cukup, Mi. Lebih cukup daripada mengenal nama atau jabatan. Saudara, saya rasa
Di zaman sekarang ini sudah bukan lagi waktunya menempatkan diri sebagai dewa. Sudah bukan lagi waktunya bicara dengan menggunakan kata-kata yang tidak dipahami orang. Siapa juga yang menempatkan diri sebagai dewa? Kalau perkataan saya tidak dimengerti orang, bukan saya yang menempatkan diri sebagai dewa, tapi orang itu yang mesti disesalkan jiwanya. Tapi di masyarakat kita sekarang, orang-orang yang kering dan dangkal jiwanya itu banyak. Banyak sekali nih. Bagaimana Nona? Setuju Jiki kalau potret Nona dimuat di majalah saya? Berapa saya akan dibayar? Bukan kau yang mesti dibayar, Mira. Tapi kau mesti berterima kasih. Tapi dimisalkan saya mesti membayar, berapa Nona minta? 10.000 rupiah. Astaga Nona, di mana di dunia ini ada majalah yang pernah membayar 10.000 rupiah hanya untuk pemasangan sebuah potret Ji? Bahkan bintang-bintang film saja yang sudah masyhur banyak yang menyerahkan potretnya kepada majalah begitu saja Ji. Tapi kan saya bukan bintang film. Dan saya tidak mau disamakan dengan bintang film. Dari itu Mi. Dari itu Mi saya minta dibayar mahal. Begini Mi saja Nona. Harap Nona tahu bahwa majalah yang saya pimpin itu majalah kepunyaan bangsa sendiri. Kalaupun Nona sudah sadar atas panggilan zaman dan insaf atas kewajiban sebagai bangsa, apa salahnya kita bekerja bersama-sama untuk bangsa dan untuk tanah air yang kita cintai? Bekerja bersama-sama tanah air yang kita cintai. Apa lagi? Kenapa tidak dikatakan saja bahwa tanah air itu indah dan molek? Itu biar lebih enak dikatakannya. Saya tidak bicara kepada saudara. Atas nama Mira saya minta supaya saudara bicara yang benar. Bicara secara manusia. Jangan asal saja berbunyi. Betul, di sini kedai kopi. Tapi lihat nih, orang di belakang dagangan itu manusia. Manusia. Bukan boneka atau keranjang sampah yang boleh dilempari kata-kata yang asal dikatakan, Ji. Siapa juga yang menyamakan Nona ini dengan keranjang sampah? Siapa juga? Hah? Bahwa omongan sendiri keluar dari jiwa yang picik, toh sudah tidak disadari lagi. Sang kamu yang kau katakan tadi itu tidak merupakan omong kosong bagi pihak yang mendengar. Sang kamu yang kau ajak bicara itu mempunyai dunia dengan sama dengan duniamu. Duniamu itu sempit, Ji. Picik kok, asal ngomong, Ji. Nona, biar lain kali saja saya kesini. Tidak minum Ki dulu? Tidak, Ji, makasih. Selamat malam, Mira. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Badut-badut melulu datang di sini. Dari itu, Mi. Puang lebih baik tinggal diam di rumah. Di sini kedai kopi. Tapi selama kau tidak bisa kubawa, saya tidak akan pergi. Itu menyiksa diri sendiri. Nanti Puang kedinginan. Apa arti diri sendiri kalau ada diri lain tempat menyerahkan kepercayaan? Tapi di zaman sekarang, Puang, kita mesti percaya diri sendiri. Jangan percaya orang lain. Mira, masyarakat kita sekarang banyak badutnya itu karena orang tidak mau menyerahkan kepercayaan pada orang lain. Tapi saya, selama perempuan dilahirkan ke dunia untuk jadi kawan hidup laki-laki, selama itu saya harus dan mesti menyerahkan kepercayaan pada orang lain yang akan kujadikan kawan hidupku. Dan bagiku sekarang sudah jelas nih, bahwa dengan duniamu yang tidak sempit adalah manusia yang kucari-cari selama ini, Mira. Saya tukang kopi, Ji Puang. Iya. Kau dan jiwamu yang penuh berisi kehidupan, itu adalah paduan dari keindahan surga yang kuimpikan, Mira. Dan kepahitan dunia yang kurasakan. Kau mewujud wanita utama. Kau memuji. Tapi siapa mau percaya bahwa di dunia sekarang ini ada manusia yang lebih mencintai orang lain daripada mencintai diri sendiri? Siapa juga yang percaya? Kau kan tidak. Ya saya juga tidak. Tapi untukmu ini, Mira,
Saya akan mencoba. Tapi sekarang, Puang, lebih baik pulang, Mi. Ibu saya sudah tidur, Mi. Dan sebentar lagi kedai ini akan ditutup. Kalau kedai ini ditutup, kau akan kubawa. Dan kalau kau tidak dapat dibawa, saya akan ikut ditutup di dalam ini kedai. Itu tidak bisa jadi. Kalau begitu, jangan paling ditutup ini kedai. Jadi Puang akan menyiksa orang lain. Menyiksa saya. Itukah percobaan Puang di dalam hendak menunjukkan bahwa Puang lebih mencintai orang lain daripada mencintai diri sendiri? Itukah tandanya cinta, Puang? Itukah tandanya Puang berlainan dari orang lain yang Puang sendiri namakan badut? Saya tahu, Puang. Saya tahu bahwa perkataan yang akan saya katakan ini bagimu tajam. Lebih tajam daripada diam saya selama ini. Tapi saya terpaksa mengatakannya. Tidak lain supaya Puang tahu bagaimana anggapan saya terhadap Puang. Puang, apa yang Puang lakukan selama ini di hadapanku, bagiku lebih membadut daripada kelakuan orang-orang yang kamu sendiri namakan badut. Kau mencela jiwa orang lain, tapi kau sendiri merangkak-rangkak di bawah kaki mereka. Kau badut besar. Akibat peperangan kau sudah kehilangan pegangan, kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Padahal di zaman setelah peperangan sekarang, bagi kita tidak ada yang mesti dipercaya selain diri sendiri. Tidak ada, Mi. Sungguh tidak ada. Kalau itu yang kau katakan, keindahan surga yang kuimpikan tinggal tetap impian. Dan kau bagiku adalah kepahitan dunia belaka. Selamat tinggal, Mira. Kenapa selamat tinggal? Saya tidak akan datang lagi di hadapanmu. Dan tidak akan datang di hadapan siapapun juga. Kau mau bunuh diri. Kenapa kau tidak berani bunuh saya saja? Sebab saya manusia, Mira. Dan saya bukan badut. Saya belum habis bicara. Sudah, Mira. Kita sudah kebanyakan bicara. Sudah kebanyakan menghamburkan kata-kata. Dan bagiku sekarang sudah jelas, Mi. Selama kau bukan saya, tidak mungkin kau mengerti saya. Selama duniamu bukan duniaku, tidak mungkin kau mengetahui apa yang tersimpan di lubuk hatiku. Tadinya saya percaya bahwa di dalam saya merasakan ketandusan zaman sekarang. Di dalam saya melihat orang-orang sudah pada membadut. Sudah pada merupakan runtuhan-runtuhan belaka akibat sebuah peperangan. Saya akan masih menjumpai cinta dalam hatimu, Mira. Cinta manusia yang merasakan perasaan yang dicintai. Tapi cinta semacam itu tidak ada, Ji. Tidak ada dalam hati siapapun juga. Tidak ada di dalam hati manusia di zaman sekarang. Juga tidak ada di dalam hatimu. Kalau kau bunuh diri, saya juga bunuh diri. Kenapa, Mira? Saya cinta padamu, Puang. Cinta dengan segenap jiwa rohaniku. Saya cinta padamu. Tapi saya tidak percaya cintamu pada aku akan melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Tidak. Saya tidak percaya, tidak percaya. Jadi kau masih menuduhku badut, Mira? Menuduh saya sama dengan orang banyak yang suka omong kosong di depanmu itu? Kalau kau cinta padaku, bunuh saja saya. Bunuh dengan segenap cintamu. Kau gila, Mira. Saya cinta padamu karena ada cita-cita. Karena menginginkan hidup bersama. Tidak. Kau dan saya mesti mati. Mati bersama. Sebab saya tidak percaya kau dan saya bisa hidup bersama. Saya tidak percaya cintamu pada aku akan melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Mira, mari kita tinggalkan ini kedai. Kita bicara saja di alam luas, di bawah cahaya bintang. Bicara di bawah cahaya bintang memang nikmat. Iya.
Mari kita pergi. Tapi saya tidak dapat meninggalkan kewajiban sebagai tukang kopi. Mira, kenapa kau terikat betul dengan ini kedaimu, kah? Mesti kuhancurkan ini kedai untuk membuktikan bahwa kau bagiku bukan tukang kopi. Wang, jangan mencoba juga hendak menimbulkan kepercayaan dalam hatiku dengan mengatakan yang bukan-bukan. Kedaiku ini duniaku, dan kedaiku ini kuat, sedangkan tenaga jasmanimu lemah. Katakan, Mira. Katakan bahwa kau mau kubawa jika hanya kedai ini kubongkar. Kau tidak akan mempunyai tenaga sampai ke sana. Dan jika kau mengatakan sanggup membawa saya dari sini dengan membongkar kedai ini, itu hanya omong kosong belaka, Ji. Omong kosong seperti orang banyak. Bilang, Mira. Bilang kalau kau tidak percaya. Bagaimana saya mesti percaya? Kalau bagi saya di dunia sekarang ini sudah tidak ada lagi yang mesti dipercaya. Awal tidak membalas Mi lagi. Tangannya yang sudah dikepalkan terus saja dijangkaukan kepada meja dan rak dagangan yang menghalangi dia dan Mira. Kemudian meja dan rak dagangan itu digoncang-goncang, direnggut-renggut, dan diangkat-angkat. Sudah, Puang. Kau ini kemasukan. Tapi Awal terus merenggut-renggut meja dan rak dagangan, terus mengeluarkan tenaga, dan terus mengeluarkan tenaga, dan nafasnya megap-megap, keringat keluar. Sudah, Puang, sudah. Kau capek. Mari, Mira. Mari kita keluar. Awal yang sudah bernafas pendek-pendek itu mundur. Tangannya yang berdarah meraba kepalanya. Matanya yang berkeringat dikedip-kedipkan. Mira? Iya, Puang. Inilah kenyataanku. Kakiku buntung. Buntung karena peperangan. Tapi lantaran inilah, Puang. Lantaran ke atas saya cantik. Dan ke bawah saya cacat. Saya bagimu merupakan paduan dari keindahan surga yang kau mimpikan. Dan kepahitan dunia yang kau rasakan merupakan wanita utama. Tapi sekarang... Mira! Saya tahu, Puang. Saya tahu bahwa kau tidak akan mendapat cita-citamu. Tapi kau bagiku, Puang. Kau bagiku adalah satu-satunya manusia yang mesti kumuliakan. Kau dengan kejujuranmu sudah menumbuhkan cinta dan menimbulkan kepercayaan baru dalam hatiku. Dan setelah itu... sunyi, yang kedengaran hanya isakannya Mira. Iya, luar biasa sekali pembacaan dari Kala Teater Makassar. Tepat sekali sepertinya jika ini tadi memang ditayangkan di hari ketiga gelaran IDRF 2020.
naskah dari Utuy Tatang Sontani ini dibawakan dalam dialek Makassar. Keren sekali bukan? Dan ini tentu saja memperkaya khasanah bahasa Indonesia dalam dialek-dialek yang ada di seluruh Nusantara. Nah, khusus untuk malam hari ini tidak ada agenda diskusi dan tanya jawab bersama pembaca. Karena acara Artis Talk ini nantinya akan hadir secara khusus di tanggal 17 Desember 2020 di program Bingkis Goethe Institut Indonesia. Jadi teman-teman bisa follow sosial media Goethe Institut Indonesia untuk info lebih lengkapnya ya. Dan sampailah kita di akhir acara. IDRF 2020 kali ini dipersembahkan oleh Indonesia Dramatic Reading Festival dan Goethe Institut Indonesia. Untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Citra Web Solusi Teknologi, Citranet, Citra Web Cultural Center, Komunitas Sakatoya, Teater Garasi, Garasi Performance Institute, Teater Gardanala, Kala Buku, Komunitas KH, Kala Teater, Kolektif Kaleng Merah Jambu, para penulis lakon dan para pembaca lakon, serta kami ingin mengucapkan kepada seluruh penonton dan seluruh pihak yang sudah terlibat di IDRF 2020. Akhir kata, saya Gundisos, undur diri. Terima kasih telah mengikuti perjalanan IDRF tahun ini dan sampai berjumpa di IDRF 2021. Salam.